Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elbar Channel dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini sudah menjelang siang ya, kembali berjumpa dengan saya Bang Elbar. Mudah-mudahan Anda di sana senantiasa sehat walafiat ya. Ini masih COVID-nya masih terus ya. Tetap jaga kesehatan ya, jangan sampai di kondisi-kondisi seperti ini, situasi-situasi seperti ini tiba-tiba kita sakit sementara kondisi perekonomian sedang menurun ya. Jadi tetap jaga kesehatan, banyak minum air putih ya, supaya kita tidak sampai mengeluarkan kembali banyak energi, mengeluarkan kembali banyak amunisi, mengeluarkan kembali banyak biaya untuk kesehatan kita. Jadi gunakan biaya yang murah, perbanyak air putih ya, supaya kita terhindar dari penyakit ya. Sahabat sekalian, pada pagi hari ini saya ingin berbagi satu video. Mudah-mudahan ini menjadi ibrah buat kita ya, bisa menjadi pelajaran buat kita, dimana ketika kita masih memiliki orang tua, maka hendaklah kita berusaha untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, apapun caranya. Meskipun itu hanya sekedar menyapa, kalau kita tidak mampu memberikan sesuatu lebih daripada itu ya. Ini ada satu video di mana seorang ibu ya curhat, dan masya Allah dia kecewa dengan anaknya, dan mudah-mudahan kita tidak seperti anak yang mengecewakan ini. Bagaimana videonya teman-teman sekalian? Check it out. Sebenarnya apa ada masalah hubungan mama dengan kalian? Mohon maaf ya, Mas. Honestly, kalau dari saya sih nggak tahu ya masalahnya apa. Kan yang tahu Rani. Seperti dia punya dendam mungkin sama saya, yang saya nggak tahu. Cuma dia yang tahu, kalau nggak dikasih tahu kan saya nggak tahu. Dia punya rasa kecewa sama saya, dan saya nggak tahu apa. Sekedar telepon menanyakan kabar mama? Nggak pernah. Memang selama ini pun juga akhirnya, kalau boleh saya katakan, ini udah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan terhadap diri saya. Kenapa begitu? Karena dari awal saya sakit itu kan dia sama asistennya namanya Omen ya, yang urus saya. Itu panjang perjalanan saya. Seharusnya kalau Rami lebih peduli lagi sama saya, mungkin dari tahun lalu saya udah sembuh ya. Ini kaki saya kan nggak bisa bergerak. Lalu itu dari rumah sakit yang lain sampai sekarang saya dibalik lagi ke Darmais, karena kan awalnya memang saya tuh kena kanker rahim ya, dan awalnya kanker rahim jadi saya dikembalikan lagi ke Darmais. Nah itu mulai asistennya kami yang rawat saya itu, yang yang antar gitu, yang namanya Omen itu. Nah perjalanan panjang itu hampir 1,5 tahun. Kamu bisa bayangkan, saya harus tes ini, tes itu, MRI dan macam-macam, harus dibius ini, bius itu. Nah, itu kelalaian mereka berdua. Suatu contoh kenapa saya kata lalai, misalkan hasil MRI harus diambil sekarang, sama Omen lalai, sehingga kadaluarsa. Jadi dari awal lagi, seperti itu. Dari awal lagi pun juga kan perlu waktu lagi, berbulan-bulan lagi. Nah, sekarang ini final dari perjalanan panjang tersebut. Ini kan saya baru dibor ya tulang panggul saya, karena dari hasil MRI dokter mencurigakan karena saya ada kanker, takut ada anak sebar gitu kan. Nah alhamdulillahnya tidak ada anak sebar di sekitar sini, bahkan itu semua general CT scan itu semua bersih, nggak ada masalah. Cuma ada tumor di sini di panggul saya. Tumor itu kan harus dioperasi pertama, harus diangkat tumornya. Lalu yang dibor ini, tulang itu kan diambil sampelnya kan, di biopsi ya namanya. Di biopsi itu kan ada hasilnya. Nanti setelah hasil itu kan kita kasih ke dokter, nanti dokter bacakan supaya dokter tahu tindakan apa untuk selanjutnya. Dan ini Omen sama Rani lalai. Ini hasilnya udah 2 bulan. Takutnya saya kadaluarsa lagi, dan nanti percuma yang 1,5 tahun saya perjuangan saya untuk mencapai ini gitu loh. Nah setelah dokter tahu, nanti kan dokter bisa bertindak apakah nanti saya dioperasikan atau harus bedah tulang gitu loh. Seperti itu.
Artinya Kak Lina nggak pernah terjun langsung untuk Dia nggak pernah terjun langsung. malah mengutus Dia asisten. oke, dia gini ya, dalam Islam itu seorang anak memang harus berbakti sama ibu bapaknya, dan kalian saya rasa tahu semua itu ya. Nah, kalau dia sibuk nggak punya waktu atau apa, dia bisa mengutus orang, dalam hal ini misalkan kasih saya asisten, ngasih katakanlah ART gitu ya, pembantu saya. Nah, itu sebagai pengganti dirinya. Itu pun bukan dilepas begitu saja gitu. Artinya Omen urusin saya, tapi dia pantau. Gitu, harusnya seperti itu. Omen ini bagaimana? Tadi mama saya apa aja yang diperiksa, apa aja harusnya seperti itu. Jangan lalai dianya. Dia memang membantu saya seperti dia katakan, dia cari uang tuh katanya untuk membiayai hidup mama, tapi tidak seperti itu. Dia cuma membiayai saya untuk apa namanya, bayar ambulan aja, karena saya kan anggota BPJS ya, jadi saya dari mulai operasi apapun itu nggak bayar sama sekali, bahkan obat-obat mahal pun juga itu ditanggung semua dengan BPJS gitu. Bahkan 2 minggu yang lalu itu saya ke rumah sakit hampir ditolak sama Darmais, padahal saya pasien Darmais. Karena apa? Saya datang ke Darmais seorang diri sama sopir ambulan ya, dan petugas di situ mereka nggak salah, ini ibu sama siapa yang bertanggung jawab atas ini semua, karena kan ini tindakan pembiusan dan macam-macam. Kalau terjadi apa dengan saya, siapa yang bertanggung jawab gitu loh. Nah, ketika itu saya bilang saya sebatang kara, saya kena marah sama petugas di rumah sakit. Nggak mungkin ibu sebatang kara, ibu nggak mungkin lahir ke dunia ini sebatang kara, tuh nggak mungkin. Kena marah saya sama mereka. Nah, saya bilang sekarang gini aja, itu ketika itu tekanan darah saya 50/30, lalu HB saya kurang dari 6. Kenapa saya harus segera dilarikan rumah sakit? Karena saya tahu kapasitas diri saya, karena saya udah sering ya, saya sakit udah dari tahun 2002. Jadi saya tahu saya perlu darah, saya perlu cairan, keluar itu tubuh saya tuh tahu gitu loh. Saya perlu minum gula atau apa, itu tubuh saya tuh ada apa, seperti ada sensor gitu, ada sinyal seperti itu. Nah, ini saya perlu darah, saya perlu darah. Ternyata benar tekanan darah saya 50/30. Akhirnya kan saya perlu apa, penanganan khusus gitu ya. Nah, ketika itu saya telepon Omen, tolong deh, ini kan rumah sakit yang terdekat kan Premier dari sini kan, maksud saya pertolongan pertama dulu, karena ini harus segera gitu loh diisi darah, karena saya udah seperti muter ya, udah nggak bisa, udah pingsan saya ketika itu. Terus Omen bilang, saya bilang ketika itu Rani kan ada di Turki kan, saya bilang, Men, kamu minta uang aja sama Rani 10 juta in cash gitu loh, padahal saya kan nggak harus bayar karena saya kan pasien Premier juga ya. Saya sakit ini ada beberapa rumah sakit yang pegang diri saya, dimanapun juga saya masuk tuh saya nggak perlu bayar dulu, karena saya anggota BPJS itu sendiri pertama, dan kedua memang saya pasiennya mereka gitu loh. Saya mau masuk ke Premier saya mau masuk ke Permata Pamulang atau di Darmais, itu memang Pusada Kota, itu memang rumah sakit saya gitu loh. Jadi misalkan kalian suatu saat nanti umpamanya ketemu saya pingsan atau apa, masukin aja saya yang terdekat mana, misalkan Darmais, masukin aja saya pasien situ, nggak ada masalah gitu loh. Atau saya Pusada Kota, ya masukin aja saya pasien di situ, mereka kenal saya gitu loh, jadi nggak ada masalah. Nah, ketika itu Omin minta uang sama Rani 10 juta untuk in case aja, takutnya padahal walaupun saya gratis ya cuma untuk cadangan ya, takutnya ntar bayar. Kalaupun bayar itu berapa sih infus sama transfusi darah, nggak seberapa. Yang ada Rani marah gitu loh, dia memang sama sekali nggak mau bayar keluar uang untuk saya. Mama udah hemat irit apa, kecuali kalau dia kasih saya uang, katakanlah saya ini ibu sosialita yang glamor, yang habis uang ya, 50 juta dia kasih saya, lalu saya habisin uangnya dia umpamanya. Ini kan enggak, ini untuk berobat gitu loh. Kalaupun kamu masukin uang itu ke rekeningnya Omen, kalau nggak mau ke saya, ke Omen, nanti kalau nggak kepake, ya kamu ambil lagi gitu. Saya ada uang, tapi kan apa sih, untuk transfusi darah aja saya masih mampu diri saya bayar itu gitu loh. Nah, yang ada dia marah sama saya. Marah nggak ditransfer? Dia nggak transfer, yang ada saya ya itu panjang
Kamu bisa baca di WA-nya dia apa bahasa dia. Rani itu ke Turki katanya bukan foya-foya, bukan apa. Rani itu endorse. Mama ngerti endorse nggak katanya? Dia lahir dari rahim saya. Dia lahir dari rahim saya. Nggak perlu ajarin saya seperti itu. Dan saya belum pernah lihat anak yang katakan gini, saya bukan ibu kamu, bukan ibu kandung kamu. Lihat seorang ibu yang terdampar seperti ini, naluri kemanusiaan kamu tuh tergugah apa? Ada nggak sifat empati kamu? Apalagi saya ibu kandung kamu misalkan. Dan Rani nggak punya rasa itu. Hilang sama dia rasa itu. Dan saya nggak tahu dia pupuk dendam itu sampai saya mati. Dan sekarang saya mau menuntut Omen, kalau dia lihat tayangan yang kalian sekarang buat ini, Omen harus bertanggung jawab untuk ambil hasil biopsi saya. Jangan sampai kadaluarsa. Dan saya nggak mau sia-sia yang 1,5 tahun saya mondar-mandir rumah sakit itu menjadi sia-sia. Dari nol lagi. Saya capek lelah. Selalu. Sekarang saya tanya sama kalian. Ini sudah tahunan, aku begini saya nggak bisa gerakin kaki saya. Andai kan mungkin, saya pinjam ke kamu 1 hari aja, kamu saya bayar 5 juta. Mau nggak? Saya pindahin penyakit saya 1 hari saja. Kamu rasain nggak bisa bergerak kaki kamu. Mau nggak? Nggak bisa. Allah hanya memilih orang-orang yang memang dipilih sama Allah. Dan insya Allah saya adalah hamba. Salah seorang hamba yang dipilih sama Allah. Karena kesabaran saya, ketawakalan saya. Selama ini kan mama nggak pernah berbicara seperti ini ya? Nggak pernah. Maksudnya ini karena murni dari dalam hati mama ya. Atau ada dorongan juga dari enggak. orang lain? Enggak. Saya memang sebelum ini pun saya nggak tahu ini kalian tuh Mas Vicky yang undang atau bagaimana, saya nggak yang himpun kalian ke sini tuh Mas Vicky atau apa, saya nggak tahu. Walaupun tidak ada Vicky, ada atau tidak ada Vicky, saya mau undang kalian loh untuk sini. Saya undang, saya telepon Trans TV, salah seorang teman kalian, saya undang kalian, saya mau bicara. Ini udah waktunya saya bicara. Selama ini saya diam. Selama ini saya diam. Saya nggak punya hak bicara sebagai ibu kepada anaknya. Dibungkam saya. Satu contoh, misalkan pembantu saya laporan sama Rani bahwa ibu tuh katanya marah-marah terus. Dan Rani kalian mentah-mentah. Harus saya tanya. Pasti mama saya itu marah-marah ada sebabnya. Saya bukan orang yang banyak bicara. Pembantu enak banget kok di rumah saya. Nggak banyak pekerjaan. Tapi jangan abaikan saya. Sekarang kenapa saya marah sama pembantu saya? Dia pergi main berjam-jam. Telepon nggak tahu waktu. Nggak jam 1 malam, jam 2, jam 3 subuh. Subuh pagi buta dia teleponan terus. Tidur. Waktunya saya makan dia baru bangun tidur. Kalau saya marah wajar atau enggak? Saya kan sedang sakit. Sedang sabun kamu nggak perlu kerjaan yang lain. Asal kamu perhatikan makan saya aja. Makan saya nggak susah deh. Kamu rebusin saya bayam dikasih bening aja. Itu makanan saya, karena saya nggak bisa makan macam-macam. Terus saya udah sensitif, nggak bisa dikasih makan yang macam-macam. Saya muntah 2 kali, muntah 2 kali. Kamu lihat sekarang kulit apa? Tinggal tulang dan kulit, berbalut kulit. Cuma suara aja. Cuma nafas aja yang Allah sisain di raga ini. Saya pikir kata Vicky mamaku, ya Mas Al, ini cuma cacat. Walaupun dikubur juga cacing mungkin nggak tahu ini. Saya ikhlas ridho. Tujuan saya cuma satu, fokus ke Allah. Saya nggak ada urusan dengan dunia udah selesai buat saya. Kalau kalian ada rezeki Bu Haji, saya traktir Ibu Haji ke Singapura, mana? Oh terima kasih. Kalau saya sehat, saya hanya rindu dengan dapur saya. Kenapa saya katakan gitu? Karena kerjaan saya itu selain pergi ngaji, saya masak, bikin nasi bungkus setiap hari untuk saudara-saudara kita yang depan gang kita ini, banyak ojek-ojek itu, dari ujung ke ujung itu saya kasih makan. Itu yang saya rindu. Saya nggak butuh apa-apa. Dengan Kalina rindu? Kenapa? Dengan Kalina rindu? Saya udah terbiasa hidup tanpa dia. Sejak kapan sih kasih perhatian sih? Siapa? Vicky. Oh iya, subhanallah. Mas Vicky itu, dia yang nanggung hidup saya sekarang.
Mas Vicky itu memang dia pecicilan ya. Dia pecicilan, orang bilang begini-gini. Tapi faktanya, subhanallah dia sama orang tua. Andai kan ada jempol 10, itu untuk dia semua. Terhadap orang tua. Terhadap kalian saya nggak peduli. Tapi terhadap orang tua, Vicky luar biasa. Dia tahu bagaimana ininya, anak kepada orang tua. Dan prinsip dia, mama adalah mama saya. Tanggung jawab saya. Karena tidak ada bekas mertua, tidak ada bekas menantu. Itu prinsip Vicky. Waktu ini ada rezeki, pasti dia nggak pernah lalai. Tapi ibu pernah kasih pesan buat Vicky nggak, kayak harus nasehatin Kalina untuk Kalina udah nggak mampan nih nasehatin. Dia udah nggak mampan. Kalina itu udah kapasitasnya Allah. Hanya orang tertentu yang bisa menaklukkan hatinya dia. Ini kalian datang ini aja, semua teman-teman pengajian saya, ada Kalina itu telepon salah seorang teman saya, dan pengaruh, Erlan tolong di cancel aja. Saya cuekin. Kalina curhat nangis. Yang terpengaruh dengan tangisan Kalina. Dia anak saya tahu dia. Dari ujung kaki sampai kepala kalian tanya, ada apa di tubuhnya? Saya yang tahu. Di kakinya dia ada apa? Maaf, di pantatnya dia ada apa? Di perutnya dia ada apa? Saya tahu karena saya punya. Dia nyusu dari susu saya. Walaupun dia katakan, Rani seperti ini bukan karena mama. Mana ada anak yang bicara seperti itu kepada ibunya? Kamu bisa belajar jalan dari ibu. Ibu itu madrasah ulah. Madrasah utama. Dari pertama kali kamu bisa ngomong bapak, ibu, siapa yang ngajarin? Tetangga kamu kah? Pasti ibu kamu. Yang memperkenalkan ini garam, ini gula, nak. Kalau garam itu rasanya asin, nak. Ini gula, rasanya manis. Siapa? Tetangga kamu kah atau ibu kamu kah? Yang ngajarin kamu jalan, tita. Ibu kamu malam-malam bangun. Bahkan lagi makan, kamu buang air. Ikhlas nggak ibu kamu harusnya kamu? Ikhlas. Itu. Sekarang, Allah masih kasih waktu buat kalian untuk urus ibu. Sedikit. Saya mengaku lama. Kita nggak lama bersama-sama ini. Dari sekian banyak kalian ini, kita nggak tahu. Saya sakit parah gini. Mana tahu mohon maaf. Mana tahu besok kamu dulu. Mana tahu ini. Oh, saya kan nggak sakit. Kemarin baru di sini. Kita nggak tahu. Karena yang paling dekat itu kematian. Kata Vicky, mama jangan ngomong kayak gitu. Kenapa harus kita takut bicara tentang kematian? Kita harus persiapan. Saya sudah persiapkan tentang kematian. Saya sudah lama dari dulu. Dan kapan saya, kain-kain, handuk-handuk, saya persiapkan. Bahkan siapa yang harus kamu hubungi, misalkan di tas saya, di mana-mana itu udah saya bikin amplop. Andaikan Allah panggil saya, kamu hubungi nomor ini. Karena saya punya tim pemandian jenazah. Saya sayangkan karena besar harapan saya. Saya pernah katakan buat Vicky di YouTube-nya Vicky. Sebandel-bandelnya orang yang beriman, Vicky itu beriman. Dia pernah di pesantren. Meskipun dia nakal, apapun dia terbang kemanapun, dia akan kembali. Dia tahu rem. Dia nggak akan mungkin bablas. Dan itu harapan saya. Besar harapan saya, Rani bisa berubah di tangan Vicky. Saya nggak katakan Rani tidak baik. Cuma cobalah jadi muslimah yang dia nggak muda lagi saya. Dia udah 42 tahun. Orang boleh bilang light vegan. Kenapa Rasulullah diangkat menjadi Rasul? Di usia 40 tahun. Kalian cari tahu 40 tahun ini ada apa di sini. Pada akhirnya di Allah. Kalau kita tutup hati kita rapetin, bagaimana cahaya Allah akan tembus ke dada kita. Di situ akan ada ayatnya. Al-Baqarah mengatakan, "Qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim." Allah akan menutup mati hati kamu, penglihatan kamu, pendengaran kamu. Mudah-mudahan. Di ayat lain di surat Yasin, orang seperti ini, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, sama saja. Makanya untuk Rani, ini kapasitasnya Allah yang menanggung.
Sekarang baru teguran saya. Karena apa? Karena sudah terlalu lama saya pendam. Terlalu lama saya mengiyakan. Dari sejak kapan sih Bu Karina bersikap seperti itu pada Ibu? Dari dulu. Dari gadis. Dari gadis saya nggak tahu kebencian dia pupuk terus. Makanya dia nggak akan pernah langgeng sama laki-laki manapun juga. Karena apa? Karena kalau berantem, dia bawa-bawa tuh masa lalunya. Ada salah seorang mantan suami yang pengacara, Mas Icang itu bingung. Mama, aku bingung sama Rani. Misalkan punya masalah sekarang, kita harus selesaikan masalah. Dia bapak yang kemarin-kemarin. Jadi Icang bingung, ini masalah yang mana dulu harus diselesaikan? Yang sekarang kah atau yang kemarin kah? Dia bawa terus masa lalu itu. Terhadap saya pun juga begitu. Saya kecewa dulu mama sering tinggal saya. Ya harus saya tinggal dong, karena bapaknya tidak satu sen pun juga menafkahi. Seorang ibu harus berjuang, karena orang tua saya bukan orang kaya. Orang tua saya orang sederhana saja. Dan ini anak harus sekolah. Dan saya sekolahkan dia di sekolah yang terbaik. Saya beli pergaulan buat Kalina. Saya beli pergaulan buat dia menjadi punya teman-teman baik. Tapi alasannya perceraian sama Vicky sendiri nggak cerita? Dia nggak cerita. Bagaimana cerita dia datang juga nggak pernah. Bahkan saya tanya Rani sekarang tinggal di mana, dia nggak jawab ada di mana. Sekarang saya nggak tahu dia tinggal di mana. Seorang ibu tidak tahu anak tinggal di mana. Bu, tapi maaf, selain kata Kalina sebelum dulu karena sering ninggalin, apa lagi sih Bu yang membuat tenggangnya hubungan Ibu dengan Rani? Masalah apa? Dari saya nggak ada masalah, Dek. Dari saya pribadi tidak ada masalah. Mana ada seorang ibu yang apa namanya, kan selalu merangkul ya. Salah pun juga anak kita tetap rangkul. Itu seorang ibu. Bahkan saya nyatakan sama dia waktu saya diwawancara sama YouTube juga ya, sama Mas Rofi ketika itu ya. Itu saya bilang sama dia, walaupun di hati sesebel-sebelnya ibu sama anak, tetap saya bilang, seorang ibu, nyawa sekalipun, nggak usah harta, nyawa sekalipun, kalau dia minta, saya kasih. Karena kan mungkin nyawa saya dia minta, saya kasih. Mungkin sebelum mereka bercerai, Vicky pernah curhat nggak sih suatu masalah rumah tangga mereka? Nggak pernah. Vicky orangnya hebat, dia nggak pernah hatinya menjelekkan anak saya atau apa, dia nggak pernah sama sekali. Rani begini, Rani begitu, nggak pernah. Vicky bukan orang yang seperti itu yang saya salut dari dia. Saya pancing-pancing pun dia nggak akan keluar dari mulut dia untuk ngomongin anak saya itu nggak ada. Selain kebaikan dari mulut dia, dia cuma ingin Rani menjadi istri yang baik, menjadi wanita yang lebih baik. Dalam keluarganya pun juga ingin Rani lebih baik. Mana ada seorang yang mau kawin cerai, kan malu. Apalagi Vicky kan udah terkenal, cicil lah, kawin cerai. Itu nggak mudah loh menyandang predikat seperti itu. Sekarang harus cerai lagi. Oke, terakhir mungkin dari saya ini, mungkin ada pesan nggak sih untuk mereka berdua nih, untuk Kalina dan Vicky? Khususnya Kalina. Kalau untuk rujuk lagi saya rasa jauh dari harapan ya. Saya juga nggak berharap Vicky untuk kembali sama Rani. Saya berharap dia dapat wanita yang lebih baik yang bisa mendampingi dia. Juga bagi Rani tidak baik. Saya ingin Vicky dapat wanita yang lebih baik dan yang yang selaras dengan dia, yang bisa mengerti. Untuk Kalina, Untuk Kalina, dia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia awali. Dia harus bilang sama Omen, lanjutkan, jangan saya dibikin seperti ini. Kalau begini sama dengan dia membunuh saya pelan-pelan. Ini kan nggak ada kejelasan. Harus bagaimana saya? Saya nggak tahu. Kalaupun misalkan saya minta tolong sama kamu ke Darmais, dasar kamu apa untuk ambil hasil biopsi saya? Kan semuanya ada di Omen. Dan Omen kan atas perintah Rani. Seperti itu.
Ibu sehari-hari sama siapa? Ada ini apa, saudari ipar saya, istri kakak saya yang urus saya. Mau waktu Vicky kesini kan yang suap-suapan dulu sama mama ya? Makan sama mama. Dia nggak suap-suapan sama saya. Oh, mau saya makan Iya. nasi bungkus ya. Itu kan Kalina sempat bikin status yang di Instagramnya marah-marah ke Iya. Vicky. Nah sekarang begini, saya katakan, ketika anak kandung sendiri, di situ sebetulnya kalau kalian lihat ya, disimak YouTube-nya, tidak sedikit pun juga menyimpang ya, artinya menyakiti hati orang atau apa, tidak ada menurut saya. Nah, saya cuma katakan, mungkin Rani terlalu sibuk dengan urusan dia, sehingga nggak ada waktu buat saya. Allah kan kirim anak orang lain. Bisa jadi kamu, bisa jadi kamu bisa jadi. Apakah kemudian untuk menjadi anak saya, kamu harus lahir dari rahim saya dulu? Tidak, tidak harus. Kalau sekarang misalkan di antara kalian ada yang simpatik sama saya, misalkan, oh iya nih, Mama Haji lagi sakit, kalian tergugat, kapan waktu apa minggu depan kita tengokin yuk. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Dan Vicky dia terpanggil untuk rawat saya, untuk urusan. Sekarang pun juga saya sudah cari asisten, artinya ART. Nanti Vicky akan bayar. Semuanya Vicky. Sendiri, mungkin Mama bulanan sendiri sekarang gimana berarti hidup di Mas Vicky. Kalina benar-benar udah nggak Sama waktu memang bersama Vicky, memang Kalina kirim saya, tapi kan uang dari Vicky. Setelah tidak bersama Vicky, langsung tidak ada satu sen pun juga dia. Makanya kalau dia katakan dia nafkahi, dia cari uang buat nafkahi mama, itu salah besar. Dia masukin ke rekeningnya siapa? Kan kelihatan. Kalau kamu kirim uang ke saya, misalkan kamu kan pasti kasih ini laporan ke saya, mah tadi aku udah kirim uang buat mama. Kan gitu. Ini buktinya seperti itu. Dan untuk urusan rezeki, saya percaya saya hanya tergantung pada Allah, dan Allah maha mencukup. Allah maha mencukupi. Buktinya mohon maaf, saya bisa kok beli nasi bungkus buat kalian makan. Masih bisa. Itu bukan 10-20 ribu, saya keluarin uang. Artinya itu berkah. Allah kasih keberkahan. Saya nggak minta banyak dari Allah. Allah maha kaya. Ya Allah, Engkau yang maha mencukupi. Kekayaan hanya milik Engkau ya Allah. Saya nggak perlu kaya. Saat ini saya sakit begini, kamu kasih 1 miliar buat saya buat apaan? Rumah sakit saya nggak perlu bayar. Obat-obatan saya nggak perlu bayar. Paling saya bayar ambulan, berapa duit ambulan? Paling 1 juta. Saya nggak perlu uang banyak, saya. Nggak perlu uang banyak. Saya nggak punya uang banyak-banyak, takut besok saya gimana. Saya nggak takut. Karena Allah udah cukup. Tapi tiba-tiba, saya kan pengajian saya kan banyak. Waktu saya sehat, ngaji di mana saja. Itu ada aja rezeki saya. Allah kirim. Atau dari pengajian ini, ada utusan datang Ibu Haji. Saya bilang, nggak usah aja. Enggak, ini udah. Mereka himpun. Sekarang pun juga mereka mau bergerak. Cuma kan nggak enak sama Rani. Kenapa nggak enak ya? Karena Rani itu anak satu-satu saya. Dan Rani mampu, bukannya miskin. Itu masalahnya. Orang nggak percaya. Kalau seorang Kalina nggak bisa ngurus mamanya, itu nggak percaya. Teman pengajian saya mau bergerak, cuma kan mikir, singgung nggak nih Kalina nanti? Oh, mamanya kita yang ngurusin, ambil alih. Kalau dia miskin, orang makmur. Kami mampu dan sangat mampu. Saya cuma satu. Dia kan nggak ngurusin Aska. Beda dengan saya harus berjuang membesarkan dia. Kami nggak perlu. Sama bapaknya saya rasa kalian juga tahu bagaimana hubungan dia sama bapaknya. Dan dia cari uang untuk dirinya sendiri. Apa dia bantu keluarga saya, abang saya yang miskin, adik saya yang miskin? Nggak pernah. Rani bukan miskin. Dia punya rumah banyak, dia punya apartemen. Sekarang rumahnya juga, bukan saya mau tahu harta anak saya, tidak ya. Tidak berbekas. Kemana uang miliaran? Itulah cara Allah mengambil harta-hartanya.
Sekarang baru teguran dari saya. Kalau teguran dari Allah kan nanti pedih. Mau suruh menjadi. Nggak akan sanggup kalian. Iya mak, ini kan mohon maaf ya. Tadi kan mama bilang Vicky nggak pernah membuka keburukan Kalina ya. Sedangkan kemarin kita baru wawancara Vicky dan dia membuka semua aib-aib Kalina, penyebab perceraian mereka gitu. Iya. Apa menurut mama ini Vicky sudah melewati batas kesabarannya untuk sikap Kalina atau gimana? Saya rasa begini ya. Vicky itu sama dengan kalian. Manusia biasanya dicubit tuh masih sakit kan? Kalian dicubit sakit nggak? Sakit. Kalau 1 kali dicubit oke. 2 kali cubit oke. Tapi kalau berkali-kali lawan nggak kalian? Lawan. Sekarang Islam mengajarkan haram bagi kamu ngomongin aib saudara kamu sendiri, sama aja kamu makan bangkai saudara kamu, kan itu kata Islam. Dan Rani membuka aibnya Mas Vicky. Yang saya tahu seperti itu, mama, aku dibilang punya anak haram begini-gini. Kalaupun iya, tanda kutip, kalaupun iya, haknya Rani bicara itu apa? Dia mikir nggak psikologis anaknya Vicky? Dipikirin nggak? Dia kan punya anak juga. Di situ saya marah. Kita semua bukan rasul, kita bukan malaikat. Kamu semua kita cacat. Kita maha dekil. Kita pendosa. Katakanlah Bu Haji ini dulunya begini. Kalian tidak punya hak membuka aib saya, masalah perut saya. Itu dosa besar. Kita tutupi karena Allah senang orang yang menutupi aib saudaranya sendiri. Karena Allah akan menutup aib kamu juga. Ini dibuka. Dia pikirin nggak psikologis anaknya Vicky? Di situ Vicky berontak. Saya dukung untuk urusan ini. Saya dukung. Saya nggak mau ada kezaliman di sini. Karena kita bukan orang-orang suci. Saya nangis. Harus bikin laporan kayak gitu. Katakanlah kamu punya masa lalu yang tidak baik. Dibuka sekarang. Yang orang tadi nggak tahu mencerita. Bagaimana perasaan kamu? Punya mulut itu dijaga. Kalau orang Betawi bilang, jangan lemes gitu loh. Jangan terlalu mudah mengumbar. Kamu lihat apa yang dilakukan Kalina? Ngomong sana, ngomong sini, ngomong sana, ngomong sini. Masa subuh. Itu kan yang dilakukan. Katakanlah memang mungkin selama berumah tangga sama Vicky punya cacat, punya kesalahan gini. Tapi nggak perlu dibeberkan. Kalian mau kasih tahu juga udah pada tahu siapa Vicky. Loh kan emang dari awal udah tahu siapa Vicky. Kan gitu. Sekarang Kalina mau nyebur nikah sama Vicky dan dia tahu siapa Vicky. Rekornya Vicky tahu. Kawin cerai dekat sama perempuan cantik gini. Ambil resikonya. Dulu saya pernah dekat sama salah seorang artis terkenal. Sekarang udah almarhum. Dia mau nikahin saya. Sampai dia mengatakan, sayang apa saya kurang ganteng? Apa kamu takut enggak makan dari saya? Dia anggota DPR dan dia orang yang bagus sekali. Bukan itu masalahnya. Saya nggak yakin dengan diri saya. Saya nggak yakin saya sanggup melihat kamu nanti misalkan foto-foto sama cewek atau apa. Ya kalau misalkan bikin film misalkan ya, itu kan cuma di film aja. Nah itu masalahnya. Saya nggak yakin dengan diri saya. Saya yakin dengan kamu, tapi saya nggak yakin dengan diri saya. Saya mampu atau tidak. Waktu Rani nikah sama Dedi itu juga, saya peringatkan, kamu harus siap-siap. Siapin mental kamu untuk menikah sama seorang artis besar. Kayak Dedi yang mampu bertahan lama bersama Rani. Karena apa? Karena Dedi kan orangnya rada cuek. Dan dia pakai logika. Dia nggak terlalu mempermasalahkan. Dan Dedi bukan orang yang mudah terpancing, mudah cerai. Dia nggak ladenin.
Oh, Dedi sering curhat sama saya tentang rumah tangga tuh. Masih perhatian, jadi Mungkin dia sibuk kali. Mungkin dia sibuk. Aska mungkin. Aska tuh kan dia masih teenager ya, masih artinya belum dewasa cukup ya. Anak tuh kan bagaimana orang tua. Dalam hal ini kan Aska anaknya Rani. Orang dituntun Aska kita ke rumah mama nek yuk. Kan itu anak mungkin bisa ke sini. Kok kamu nggak tuntun dari mana Aska bisa keluar? Aska bilang dia kadang-kadang video call sama saya. Mama nek I'm so sorry. I cannot visit you because you know saya belum bisa bawa mobil sendiri untuk keluar rumah. Aska kan cuma gede orang doang, umurnya belum sampai 17 tahun ya, jadi belum punya license gitu. Jadi harus tergantung sama papanya, mau kemana-mana harus bersama papanya. Ya mungkin papanya sibuk atau apa kan ya Aska nggak bisa. Tapi dia sering video call dengan saya. Dia bilang sama saya, namanya jika apa, if you need something, just call me, just tell me. Itu aja kan udah bahagia buat saya. Begitu. Mendengar Karani sering banget nih Pak di dekat apa diceritakan dengan banyak laki-laki kesini gitu, gimana emang ngeliatnya kayaknya kayak nggak bisa lepas dari laki-laki nih Mas. Iya, itu salah satu juga yang saya sangat sesalkan ya. Saya sangat sesalkan. Makanya andai kan dia bicara kepada saya, pernikahan siri maupun pernikahan daim. Daim itu yang KUA ya, dicatat dengan catatan sipil. Siri yang kalian perlu, apa bukan perlu maksudnya yang kalian tahu itu nikah campur tangan lah kasar. Nikah adalah nikah. Mau nikah siri, mau nikah daim, ketika bercerai tetap harus ada saksi. Apalagi Rani walaupun dia nikah siri kan Indonesia tahu ditayangkan TV kan. Ketika bercerai tetap ada masa idahnya. Tetap ada masa idah. Kamu lihat apa yang terjadi sama dia. Ketika masih dalam idah, udah ngacir kemana-mana. Lost control. Saya mau kasih tahu begini. Sebenarnya saya tidak punya hak untuk bicara. Tapi saya tahu saya takut sama Allah. Saya minta ampunan untuk Rani kepada Allah. Nah, kalau kata Rani, Vicky itu menikahi Rani karena terpaksa itu benar? Saya nggak tahu ya kalau yang itu. Cuma kalau saya yang paksa iya. Saya yang paksa iya. Paksa ke Vicky. Ke Vicky. Ke Vicky. Ketika itu Vicky datang ke sini sama kalian. Minta izin sama saya untuk menikah sama Rani. Saya bilang kapan? Ketika itu dia bilang kalau nggak di Februari, Maret ya, waktu tahun 2001 ya, kalau 2000 ya, 2021. 2021 ya, awalnya dia. Lalu saya bilang, kenapa harus ditunda? Saya mau kalian nikah sekarang. Saya panggil penghulunya. Nah, permasalahan kenapa saya kata demikian? Mata saya sakit, pedih melihat kemaksiatan. Kemaksiatan itu kan bukan hanya hubungan suami istri aja. Mereka orang-orang dewasa. Apalagi ketika itu mereka ada rencana tur apa sih keliling banyak kota ya. Pertanyaannya, satu kamar hotel, bisa nggak mereka tidak melakukan apa-apa? Bukan kita menuduh. Mereka orang-orang dewasa men. Itu bisa hindar. Saya mencegah perbuatan maksiat mereka. Islam mengatakan, ada satu ayat mungkin kalian udah hafal juga. Ya ayyuhallazina amanu qatalu. Hanya orang-orang beriman tidak bersama Allah. Ku anfusakum wa ahlikum. Jagalah keluargamu dan jaga dirimu dan keluargamu dari panas api neraka. Itu yang saya jaga karena nanti ada keluarga saya. Dia atau tidak, saya ibunya dan saya mengerti hukumnya dan saya bertanggung jawab untuk itu. Setelah mereka menikah kan bebas. Mereka mau kemana kan, mau ngacir kemana kan. Saya tenang. Saya yang paksa. Kalau Vicky merasa terpaksa nikahannya, itu nggak salah.
Saya yang paksa. Mereka menikah di sini, saya langsung panggil ustadz saya, nikahin dua orang ini. Nikah di sini malam itu juga. Tapi karena Vicky ada janji malam itu, diganti malam berikut. Itu saya. Kita untuk berbuat baik kenapa harus kita tunda-tunda? Kalau bisa kita lakukan sekarang, ya sekarang. Kata Allah, jangan kamu tunda-tunda kebaikan ini. Lakukan, just do it now. Mungkin Mama akan udah bisa ngebayangin ya apa reaksi Rani ketika nanti melihat Mama. Dia nangis-nangis curhat sama teman saya. Kamu lihat, banyaknya teman saya, WA saya, Bu Haji begini, tolong di cancel, begini. I cannot do it. Ya pasti Mama bayang reaksi Rani pasti akan, ya nggak tahu ya, akan marah ke Mama atau Saya nggak malah peduli. sadar gitu. Saya Mama nggak peduli. udah siap dengan Dia marah atau tidak marah, saya katakan, ada atau tidak ada Rani buat saya sama saja. Misalkan kamu anak saya, seorang ibu tuh ada harapan sama anaknya, punya harapan. Rani nggak bisa dijadikan harapan, dijadikan senderan tuh nggak bisa. Jadi ada dia atau tidak ada dia buat saya sama saja. Kecuali kalau misalkan dia, mohon maaf, kita bisa tentang materi. Dia kasih saya materi 1 bulan 50 juta umpamanya. Tiba-tiba dia cut. Saya merasa kehilangan. Karena uang itu udah ada pos-posnya. Kalau cuma ngasih 2-3 juta sebulan, ngaruh nggak buat saya? Nggak ngaruh. Nggak ngaruh sama sekali. Karena dia hidup saya lebih daripada itu. Pampers aja. Ini pampers saya aja. Ini teman-teman pengajian saya ada yang ngedrop, ada yang ini. Tangan Tuhan kan itu banyak. Bisa jadi di antara kalian suatu saat nanti ada rezeki. Kita beli Bu Haji pampers yuk. Kamu bawa 2 kantong, ini 2 kantong. Kenapa tidak? Kita nggak pernah sangka-sangka. Membaca surat At-Taubah ayat 2 dan 3. Allah sudah tahu. Jangan khawatir. Hanya orang-orang yang bertakwa saja yang dikasih sama Allah. Rezeki yang tidak sangka-sangka datang dari arah yang tidak kita tahu. Tidak tahu. Minggu lalu, teman pengajian saya 2 orang. Pokoknya salah seorang dari mereka itu terkenal banget, juteknya begini gitu. Tapi sama saya sayangnya setengah mati. Dia siapkan uang buat saya. Bukan saya berharap, tapi itulah rezeki yang gak disangka-sangka. Jadi ketika saya bilang sama saudara saya ini, ipar saya, sebentar lagi rezeki datang. Kalian ini kan rezeki. Kalian ini rezeki. Rezeki itu bukan materi doang. Yang tadi saya nggak kenal kalian, saya jadikan. Yang kalian nggak tahu saya, oh mamanya Kalina seperti ini, jadi tahu. Inilah saya. Dan kesederhanaan yang saya punya, inilah saya. Mak, jika kelak putri Anda meminta maaf kepada Mama, itu apakah masih ada maaf atau bukan? Karena tadi kan sempat ngomong ada atau tidaknya putri Anda itu sama aja. Iya. Soal maaf memaafkan itu, dia tunjukkan dulu perubahan dirinya dia. Saya udah pesan sama ipar saya, Rani datang sini kunci pintu, saya nggak mau ketemu sama dia. Saya nggak mau ketemu sama dia. Kalian tahu kenapa? Wajah dia di depan kamera, depan kalian itu seperti malaikat penjaga pintu surga. Tapi datang ke saya, mukanya ditekuk seperti malaikat penjabat nyawa. Enak nggak? Kaku. Nggak ada sedap-sedapnya dilihat mukanya dia. Jadi saya tegang kalau bersama dia. Nggak enjoy. Dan saya nggak mau itu. Jadi diri saya jadi hilang kalau ada bersama dia. Kalau masalah maaf, dia tunjukkan dirinya dia siap. Dan dia layak mendapat maaf dari saya. Karena perbuatan dia sudah melampaui batas. Ini masalah nyawa. Masalah nyawa saya. Dia permainkan. 2 minggu lalu saya sampai ditolak sama rumah sakit. Akhirnya sopir ambulan yang mendekel
oh ini saudara saya, dia yang bertanggung jawab ke diri saya. Malamnya baru teman pengajian saya datang sama suaminya untuk menggantikan. Dan saya punya anak. Saya bilang saya sebatang kara. Lalu sopir ambulan bilang, enggak Pak, ini mamanya Kalina. Saya nggak pernah membawa nama Kalina kemana-mana. APK. Mas, sekali lagi ditegesin ya Mas, bahwa ini bukan ada paksaan dari siapa-siapa dan sebagainya. Enggak, ini murni dari hati saya sendiri. Makanya saya bilang sama kalian tadi, Mas itu undang kalian atau tidak? Saya memang sudah rencana mau undang kalian. Karena sudah waktunya bagi saya untuk bicara. Kemarin hanya komplain sama saya, netizen media. Banyak dibully sama netizen. Sekarang bukan hanya netizen, Indonesia akan mengutuk dia, akan menghujat dia. Indonesia nggak main-main. Mana ada seorang anak bisa kejam sama ibu kandungnya sendiri. Orang lain aja simpatik sama saya. Dia bilang mama hatinya jahat. Baru kali ini ada orang yang mengatakan hati saya jahat adalah anak saya sendiri. Saya belum pernah dengar ada orang mengatakan saya jahat. Kalian pergi ke depan gang saya, tanya sama sopir ojek itu, kenal nggak sama Bu Haji? Terima kasih banyak Mas. Teman-teman sekalian, itu videonya ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh dan kita tidak menjadi orang yang menyanyiakan kedua orang tua kita ya. Sebab menyanyiakan kedua orang tua itu amat besar dosanya ya. Hati-hati, orang tua adalah berlian buat kita. Orang tua adalah mutiara buat kita. Jangan sampai ketika kita masih punya orang tua kita menyanyiakannya, dan pada saat orang tua kita nanti sudah tiada, di situ penyesalan sudah tiada guna ya. Teman-teman sekalian, buatlah orang tua kita tersenyum selama kita masih ada dan mampu untuk membuatnya tersenyum. Karena ketika orang tua kita tersenyum, maka pada saat itulah Allah sedang tersenyum kepada kita. Tapi ketika Anda membuat orang tua Anda marah, kesal, maka pada saat itulah Allah juga murka terhadap kita. Teman-teman sekalian ya, sekarang itu teknologi sudah sangat canggih. Kalaupun antara kita dengan orang tua itu jauh, kita sudah bisa video call ya. Kita sudah bisa membuat yang jauh itu dekat ya. Seolah-olah kita berhadapan dengan orang tua padahal kita jauh. Dan alhamdulillah itu yang saya praktekkan ya. Ketika orang tua jauh di sana ya, di Lombok sana, sementara saya berada di sini di Bogor, alhamdulillah minimal 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali saya berusaha untuk menghubungi orang tua, berusaha untuk menanyakan kabar, berusaha untuk menanyakan kesehatannya. Jangan sampai ada informasi tentang beliau yang terlupakan atau terlewatkan oleh saya. Baik teman-teman sekalian, bukan bermaksud untuk menyombongkan diri, tidak. Tapi ini adalah bagian dari yang ingin saya sharing kepada Anda. Mumpung kita masih punya orang tua. Karena orang tua adalah mutiara, maka buatlah dia tersenyum selama dia berada di dunia dan selama kita masih bisa berjumpa dengannya. Untuk Ina dan Ama yang ada di sana, mohon maaf, Ananda belum bisa pulang ya. Sudah beberapa tahun ini belum bisa pulang. Mohon doakan semoga diluaskan dan dimudahkan rezekinya supaya bisa pulang membawa cucu-cucu Ina dan Ama di sini. Masih terus berjuang untuk bisa pulang, insya Allah ya. Sekali lagi mohon doanya. Sudah ingin sekali sebenarnya bersilaturahim ke ibu dan bapak, ke Ina dan Ama di sana, tapi karena keterbatasan jadi belum mampu ya. Doakan semoga Allah luaskan, semoga Allah mudahkan, sehingga nanti di tahun ini atau di tahun depan
bisa memboyong anak dan cucu serta mantu ya, untuk bisa berkumpul di sana, bercengkrama di sana dengan Ina dan Ama. Sekali lagi mohon maaf yang belum bisa pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.